Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Silma Rahmasari dan selamat datang di channel kita Lembaga Pembinaan Bahasa. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bahas sedikit tentang storytelling dan tips how to be a good storyteller, atau gimana sih untuk kita bisa menjadi seorang pencerita yang baik. So, penasaran kan? Jadi, jangan lupa untuk ditonton ya. Stay tune! Oke, storytelling. Tentunya nih ya, aku yakin teman-teman di rumah udah nggak asing nih sama yang namanya storytelling. Nah, bahkan tanpa kita sadari di kehidupan kita sehari-hari, kita sering nih bercerita atau menyampaikan sebuah cerita kepada orang-orang terdekat kita. Nah, selain bercerita, storytelling juga bisa berarti menginformasikan suatu hal kepada orang lain. Nah, storytelling ini juga dapat berupa seni interaktif yang menggunakan kata-kata, juga tindakan untuk menyampaikan sebuah cerita kepada halayak umum. Storytelling juga memiliki beberapa tujuan ya teman-teman. Yang pertama, memberikan wawasan kepada pendengarnya. Yang kedua, membantu mengembangkan daya pikir dan imajinasi sang pendengar maupun penceritanya. Yang ketiga, melatih sang pencerita dalam berbicara. Dan yang terakhir, memberikan nilai-nilai budi pekerti baik untuk pendengar dan juga penceritanya. Nah, ternyata untuk menjadi seorang storyteller atau pencerita itu nggak mudah ya teman-teman. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini aku mau ngasih sedikit tips untuk teman-teman semua dan juga untuk teman-teman ketahui bagaimana sih untuk kita menjadi seorang storyteller yang baik. Harap disimak ya. Oke, yang pertama, mengenal audiens. Kita sebagai storyteller harus tahu dong siapa sih audiens yang akan mendengarkan cerita kita, siapa sih targetan pendengar kita. Nah, kenapa? Karena hal ini dapat membantu kita untuk menyesuaikan bagaimana tata cara kita untuk menyampaikan cerita tersebut agar tetap menarik dan dapat mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, di mana sang pencerita atau storyteller harus memahami isi cerita. Ini hal yang sangat penting ya teman-teman. Masa sih kita sebagai pencerita atau sebagai seorang storyteller gak paham dari cerita yang akan kita sampaikan? Jadi kita wajib banget memahami isi dari cerita yang akan kita sampaikan gitu ya teman-teman. Karena dengan memahami isi cerita, kita dapat membantu kita untuk menyampaikannya kepada audiens, dan audiens pun akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Dan juga dengan memahami isi cerita, kita dapat memilih ekspresi yang pas untuk setiap ceritanya. Yang ketiga, yaitu memperhatikan kontak mata, gestur tubuh, intonasi suara dan kecepatannya, mimik wajah atau ekspresi wajah. Nah, elemen-elemen tersebut adalah hal yang paling penting ya dalam berstorytelling. Karena kenapa? Saat kita bisa menguasai elemen-elemen tersebut, kita dapat dengan mudah menarik perhatian para audiens. Dan para audiens pun akan merasa dalam situasi yang sedang kita ceritakan. Gak mungkin kan kita sebagai storytelling bercerita tanpa ekspresi, tanpa ada gerakan, tanpa dengan intonasi yang tepat. Mungkin ceritanya bakal kelihatan garing ya teman-teman, jadi malah terlihat tidak menarik. Mana mungkin para audiens akan memperhatikan apa yang kita ceritakan gitu. Jadi pembawaan kita harus tepat dan juga asik ya teman-teman, agar semua perhatian dari audiens tertuju pada kita. Nah, dan yang terakhir, berlatih. Dari 3 tips sebelumnya di atas gak mungkin lengkap nih tanpa tips yang terakhir, yaitu berlatih. Karena saat kita bisa menguasai 3 hal tersebut tapi kita kurang berlatih, kita nggak akan tahu nih di mana kesalahan yang kita miliki. Karena dengan berlatih kita dapat tahu nih di mana sih hal-hal yang harus kita perbaiki, di mana sih kesalahan kita. Nah, dengan berlatih kita akan bisa menyempurnakan penampilan yang kita akan sampaikan kepada audiensnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya sedikit tips dari aku tentang storytelling. Gimana nih teman-teman, tertarik gak kira-kira untuk menjadi seorang pencerita atau storyteller? Semoga teman-teman suka dan juga berminat nih untuk menjadi storyteller. Jangan lupa untuk menguatkan tekad dan niat, juga tetap berlatih ya teman-teman, dan juga jangan pantang menyerah.
Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Dan juga jangan lupa untuk komen di video di bawah jika ada hal-hal yang ingin teman-teman bahas ya. Mungkin cukup sekian. See you soon. Salam bahasa.